bersaudara walaupun di alam yang berbeda. Setelah cukup tabungan keluarga Arman dan istrinya Leni, mereka berniat untuk naik haji. Pak, tabungan kita sudah cukup untuk kita berdua naik haji. Sudah ditanya kira-kira biaya untuk berhaji, Bu? Tanya suami. Sudah, Pak. Tabungan kita cukup biaya haji dan pegangan kita masing-masing, jawab istrinya Leni. Besok kita mendaftarkan haji ke kantor Depak Sibolga. Jangan lupa data-data kita dan KTP. Tabungan kita sudah ada di bank, kata Bapak. Besok mereka mendaftarkan haji dan membawa data-data dan KTP dan memenuhi semua syarat-syarat haji. Masa itu tahun 1980 untuk mendaftarkan haji tidak pernah menunggu seperti sekarang. Tiba saatnya musim haji, mereka meninggalkan anak dan keluarga. Keluarga Pak Arman datang ke rumah beramai-ramai mengantarkan Pak Arman dan istrinya Leni berjalan dari rumah menuju Masjid Agung dan takbiran sepanjang jalan. Setelah selesai acara, mereka bersalam-salaman dengan anak-anak dan keluarga, berpelukan dan tangis merasa terharu, sedih bercampur gembira. Mereka berangkat mengenai rukun kelima naik haji bagi yang sanggup. Mereka naik motor bus dari Sibolga menuju Medan Bandara Polonia. Sampai di tanah suci Mekkah, mereka mengerjakan yang wajib dan yang sunat, menunaikan semua syarat-syarat haji. Setengah jalan menunaikan haji, mereka kehilangan uang, mungkin kececer. Leni berkata pada suaminya, Pak, uang kita hilang, mungkin tercecer. Dompetku pun hilang, tidak nampak, sudah capek saya mencarinya. Bagaimana jadinya ini, Bu? 15 hari lagi kita pulang. Uang kita sudah tidak ada. Jangankan oleh-oleh, makan saja sudah tidak ada, jawab Bapak. Dalam keadaan susah, pikiran tidak menentu, ada suami istri menyapa mereka. Ada apa, Pak? Nampaknya Bapak gelisah. Iya, Pak, kami kehilangan uang. Jangankan membeli oleh-oleh untuk keluarga di kampung, untuk makan saja kami tak punya uang untuk membelinya. Kalau mau meminjamkan, sama siapa kami pinjam? Kami ada uang untuk meminjamkannya. Kira-kira berapa Bapak perlu? Kami butuh untuk biaya kami selama di Mekkah ini, jawab Bapak. Maksudku, Pak, berapa kebutuhan Bapak? Uang makan di Mekkah, oleh-oleh untuk keluarga, dan biaya Bapak di Sibolga. Supaya Bapak tenang beribadah, tidak terpikiran macam-macam lagi. Katakanlah, kami bersedia membantu Bapak. Kalau diperkirakan semuanya banyak itu, bagaimanalah kami bayarnya nanti? Semuanya emas sudah kami jual untuk berangkat haji, jawab Bapak yang kehilangan uang. Kalau ada niat untuk membayarnya, ada saja jalannya. Diberikan Allah untuk membayarnya. Tak usah Bapak cemas. Aku yakin Bapak bisa melunasi utang-utang sesampai nanti Bapak di Sibolga. Terima kasihlah uangnya kami ini. Belanjakanlah untuk oleh-oleh anak dan keluarga.
biaya makan dan pulang ke Sibolga, kata bapak. Bapak menerima uang dan bertanya, kami pulangkan uangnya, tolong catat alamatnya. Kami orang penyambungan, Pak. Sampai bapak nanti di penyambungan naik angkot ke Purba, sebelum pesantren tanyakanlah namaku. Nama saya Baharuddin. Alangkah bahagianya Pak Arman dan istrinya Leni. Sebelum berpisah mereka berjabatan tangan dan Pak Arman dengan istrinya Leni menangis terharu. Pak Arman dengan istrinya belanja oleh-oleh untuk dibawa ke Sibolga. Selesai belanja, berbagi uang masing-masing. Bapak berkata, jangan lagi tercecer uangnya, kita simpanlah masing-masing. Kira-kira pegangan uang kita masing-masing sampai ke Sibolga, jawab istrinya Leni. Setelah cukup dan melontar, mereka pulang ke penginapan. Sampai di penginapan, sebelum tidur ke kamar masing-masing, mereka duduk berdua dan bercerita. Pak, kata istrinya, kita bersyukur kepada Allah, diberikannya kita cobaan hilang uang kita. Kita sudah mulai putus asa dan sedih. Ada yang menolong kita, orang yang tidak kita kenal mau meminjamkan uang kepada kita sebanyak itu. Kalau Allah berkehendak, apa saja bisa terjadi. Kun fayakun. Terjadi, terjadilah. Allah yang menolong kita, perantaraan Bapak yang memberikan pinjaman uang pada kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jawab Bapak. Bertambah cintaku padamu ya Allah. Engkaulah zat pencipta yang terbaik di dunia ini. Dengan air mata yang berlinang mengalir membasahi pipinya. Melihat keadaan istrinya, suaminya memeluknya, mereka berpelukan sambil menangis. Dan Bapak berkata, tak kusangka kita berhaji sampai ke Mekah ini. Karena Allah, dengan izin Allah, kita sampai ke tanah suci ini. Di kampung kita masih banyak, masih terhitung naik haji. Aku mengantuk Pak, kita, kata istrinya. Mereka berpisah ke kamar masing-masing dan tidur di kamar masing-masing. Besoknya selesai, barang-barang dikemasi, dimasukkan ke koper. Mereka berangkat naik bus menuju Jeddah. Setelah sampai di Jeddah, mereka masing-masing di hotel satu malam. Besoknya mereka berangkat pulang ke Indonesia naik pesawat. Sampai di Medan, Bandara Polonia, sore hari. Malamnya mereka terus berangkat ke Sibolga. Sampai di Sibolga, semuanya berkumpul di Masjid Agung. Setelah acara penyambutan haji, banyak menjemput keluarga masing-masing untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah Pak Arman dan istrinya Leni membagi air jam-jam dan oleh-oleh bagi anak-anak dan keluarganya. Sesampai seberapa lama mereka di kampung, mereka bekerja seperti biasa. Usaha mereka pun berkembang dari biasanya jualan sembako di rumahnya kecil, sekarang mulai berkembang. Selesai makan malam, Arman dan istrinya Leni berbincang-bincang. Pak, uang kita sudah cukup untuk bayar pinjaman kita. Kapan kita berangkat ke penyambungan membayar uang yang kita pinjam, kata Leni. Sudah cukup uang kita, Bu. Kalau sudah cukup,
Cepatlah kita lunasi utang kita, jawab bapak. Sudah Pak, jawab istrinya Leni. Kita cari waktu kita yang tepat. Anak kita sekolah, hari liburlah kita berangkat dan anak kita menjaga warung kita, kata suami Arman. Tepat di hari Minggu mereka berangkat menuju Padang Sidempuan. Ke Penyabungan harus bersambung bus. Dari Sidempuan barulah mereka mencari bus untuk ke Penyabungan. Sampai di Penyabungan sudah menjelang asar. Mereka sholat di masjid Penyabungan. Setelah selesai sholat, Pak Harum dan istrinya Leni naik angkut sampai ke kampung Pak Baharudin. Turun dari angkut, mereka menanyakan tempat tinggal Pak Baharudin. Banyak mereka tanya, masyarakat di sini tidak ada yang mengenal. Mereka duduk di warung kopi dan memesan makanan dan minuman dan bertanya kepada seseorang, kenal dengan Pak Baharudin. Dengan mengenalkan namanya Abdul, kenal Pak, katanya. Biar saya antar nanti ke rumah Pak Baharudin. Selesai minum dan makan, mereka diantar oleh Abdul sampai ke rumah Pak Baharudin. Sampai di rumah Pak Baharudin, mereka disambut Pak Baharudin dengan keluarga mereka, disuruh duduk dan disuguhkan makanan dan minuman ringan. Tidak berapa lama terdengarlah suara azan. Mereka sholat berjemaah. Setelah sholat, Pak Bahar berkata, mobil ke Sibolga tidak ada lagi. Besok saja pulang. Kita di sini saja bermalam. Motor tidak ada lagi menuju Sibolga, kata Pak Bahar. Kami setuju saja Pak, kata. Jawab Pak Arman. Pak, kami berikanlah uang yang kami pinjam. Terima bapaklah. Untung bapak pinjamkan uang pada kami. Kalau tidak, bagaimana nasib kami di Mekananta waktu itu? Bapak Bahar menerimanya dan berkata, itu semuanya karena Allah. Kuberi karena Allah dan kalian pun memberikannya kepada karena Allah. Semuanya karena Allah. Malam di rumah Pak Baharudin dingin, walaupun pakai selimut masih dingin. Di sekitar rumah Pak Baharudin aneh rasanya. Kedengaran ramai hiruk pikuk, sulit untuk tidur. Kadang-kadang suara kayak di kota yang padat penduduknya, ramai. Tiba-tiba azan subuh berkumandang. Walaupun kurang tidur, mereka melaksanakan sholat berjemaah di rumah Pak Baharudin. Setelah sholat mereka dijamu makan. Setelah makan mereka pamit pulang. Pak Harum dan istrinya pamit pulang, diantar Pak Bahar ke tempat angkut untuk ke Penyabungan. Sampai di sini saja Bapak, antar ya. Banyak pekerjaan Bapak menunggu di rumah, katanya. Jadilah Pak, terima kasih ya Pak, jawab Pak Arman dan istrinya Leni. Menunggu angkut, mereka duduk di warung dan memesan minuman. Sambil menyuguhkan minuman, ibu penjual warung itu bertanya, dari mana Bapak dan Ibu? Tanyanya. Dari rumah Pak Baharudin, tinggal di seberang sungai ini, jawab Pak Arman. Di seberang sungai ini? Mana ada rumah? Ayolah keluar. Tengok dulu, mana ada rumah. Kami pun keluar dan melihat di seberang sungai tidak ada rumah, melainkan hutan belantara. Kami terkejut melihatnya. Sedangkan berbincang-bincang,
ada seseorang datang mencampuri cerita kami. Di seberang sungai ini tempat jin. Mereka ada yang naik haji dan anak-anaknya ada yang sekolah di Purba, di pesantren Purba Baru. Anakku sekolah di pesantren Purba Baru. Kawan sekolahnya jin Islam yang bertempat tinggal di seberang sungai Cilokot ini. Cerita anakku, Ustadz pernah bertanya, siapa di antara anak-anak yang belum mengerti? Tolong tunjuk tangan. Ada beberapa orang belum mengerti, kata Ustadz. Anakku melihat tidak ada yang menunjuk tangan. Rupanya Ustadz melihat ada beberapa orang menunjuk tangan dan melihat ada yang belum mengerti. Ustadz kembali menerangkan pelajaran semula. Mereka itu jin Islam. Pak Arman dan istrinya Leni merasa bersyukur telah melunasi utang-utang mereka yang dipinjamkan waktu berhaji di Mekkah. Motor angkut pun datang. Mereka pamit dengan yang punya warung dan semuanya yang ada di warung. Mereka menaiki angkut sampai di penyambungan. Mereka naik bus menuju Sidempuan. Sampai di Sidempuan mereka naik bus lagi menuju Sibolga. Mereka merasa bahagia dan senang walaupun banyak keanehan, bermacam ragam keanehan, tapi mereka tetap bersyukur. Dan untung mereka sudah melunasi selesai pembayaran mereka. Sampai di sinilah kisahku. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini bisa menghibur kita semuanya dan akan berjumpa dengan kisah yang lain. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.